Dan ternyata, pria yang mereka tangkap bukanlah si Bayraf, melainkan si Barat, adik dari Bayraf itu sendiri. Jeder. Pria yang selalu menemani kakaknya di saat melakukan aksi pembunuhannya itu. Mendengar perkataan dari Siva, teman-teman dari Siva pun kaget dan langsung berkata, jika adiknya sudah sebegini jahat, bayangkan kejahatan si Bayraf itu sendiri. Tak selang berapa lama pun, semua warga India tercengang melihat isi video yang viral, di mana isi video menceritakan seorang yang mengaku telah membunuh semua orang. Orang yang memakai topeng pun itu berkata, aku telah membunuh semua orang dan aku telah menguburnya di setiap tiang-tiang jalan tol. Jeder, jeder, jeder. Jadi kesimpulannya di sini adalah selama ini orang-orang yang telah dinyatakan hilang telah dikuburnya di dalam tiang-tiang jalan tol itu. Woi, woi, sadis, 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 sadis. Dan tak menunggu waktu lama pun, semua warga yang merasa telah kehilangan anggota keluarganya telah berbondong-bondong menuju tiang-tiang jalan tol itu. Semua warga menangis. Terlihat di situ kita diperlihatkan seorang yang tengah menikmati tangisan-tangisan itu. Dan dia adalah si Bayraf. Jeder, Bayraf yang asli. Terlihat di sini dia sangat menikmati tangisan-tangisan dari keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya. Jangkrik, 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 jangkrik. Dan ketika si Bayraf sedang menikmati tangisan-tangisan itu, muncullah si Siva dan langsung berkata, ini adalah adik dari si pembunuh keluarga kalian, yang dimana sekarang dia berada di sini untuk menyaksikan suka duka kalian semua. Dan tak menunggu waktu lama pun, Siva pun langsung melesetkan tembakan terhadap adik Bayraf, yang membuat Bayraf semakin menggila. Rasa-rasa mati kau. Asik, 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 seru, seru, seru. Tambah seru. Film pun berlanjut. Ketika Siva ingin pulang ke rumah, di tengah-tengah perjalanan Siva pun dicegat oleh Bayraf. Dan dia pun langsung terjun, yang dimana naasnya tubuhnya pun tertusuk besi. Siva pun langsung diangkut menggunakan ambulan. Di dalam ambulan, dengan instingnya sebagai pemeran utama dalam film ini, dia pun tahu muka si pembunuh. Dan tanpa memperpanjang waktu, dia pun langsung melesatkan tembakan di dada si pembunuh itu. Hai, mati, mati kau, mati kau. Singkat kata, singkat cerita, Siva pun disibukkan dengan laptopnya, yang dimana dia pun dinyatakan belum pulih 100% karena tertusuk besi tadi. Diketahui di sini, Bayraf ternyata belum mati karena tertembak tadi. Dengan insting penjahatnya yang begitu tinggi, dia pun telah bersembunyi di suatu tempat. Anjing, motor. Jangkrik, jangkrik. Scene pun berpindah. Terlihat si Bayraf telah bersembunyi di suatu rumah, dan di mana si pemilik rumah dia jadikan sebagai tawanannya. Woi, jangkrik ini orang. Aduh, emang psikopat. Seperti yang saya katakan tadi, dengan insting pemeran utama di dalam film ini, si Siva pun tak kehilangan akal. Dan dengan dibantu oleh emak-emak atau the power of emak-emak dengan aksi yang menegangkan, si pemilik rumah pun dibebaskan dari si psikopat Bayraf. Jadi pemeran emak-emak di dalam film ini sangat membantu juga ya. Hebat. Seperti action di dalam film-film yang lain, ketika tawanan sudah dibebaskan, polisi pun datang untuk menangkap si Bayraf. Tanpa kabur dari rumah tersebut, si Bayraf pun malah duduk santai dan malah lagi asik-asik nikmatin apel kesayangannya. Singkat kata, singkat cerita, Siva pun menghampiri si Bayraf yang sedang berduduk santai di ruangan interogasi. Di sela-sela perbincangan mereka, Bayraf pun berkata, dalam beberapa menit, sebuah bukit bernama Lonco tersimpan bongkah batu besar yang terjepit batu kecil. Saya sudah menyuruh Profesor Kimia dan Fisika untuk menghancurkan batu kecil itu, yang dimana ketika batu besar itu jatuh pasti akan membunuh banyak korban. Dan tanpa memperpanjang waktu, Siva pun langsung pergi ke tempat tersebut. Karena terlampaunya informasi yang didapatkan Siva, batu-batu kecil pun hancur, yang seketika membuat batu-batu besar itu pun terguling ke pusat kota, yang membuat orang-orang semakin panik.
Dan dengan editan sutradara tingkat dewa, Shiva pun bisa mengendalikan batu besar itu dengan cara dia membawa truk yang notabene-nya lebih kecil dari batu tersebut, membuat batu pun berhenti seketika. Weh, hebat. Jangkrik. Dan yang lebih naasnya lagi adalah ketika si Shiva telah sampai di kantor, dia mendapatkan kabar bahwa si Bhairav telah melarikan diri dari penjara dengan membunuh semua petugas yang ada. Dengan melarikan diri dari tahanan, ternyata si Bhairav ini telah merencanakan sesuatu yang lebih jahat lagi. Ketika Shiva lagi serius menonton berita di TV, gebetan Shiva pun menelpon Shiva dan langsung berkata, "Tadi saya ke rumah sakit. Tanpa sengaja saya menemukan si Bhairav sedang berada di rumah sakit." Tanpa menunggu waktu lama, Shiva sebagai pemeran utama pun langsung ke TKP. Dan setelah Shiva sampai di sana, terdengar suara runtuhan yang membuat semua orang di rumah sakit itu panik. Dan ketika itulah muncul si psikopat Bhairav yang memasang muka tidak penuh bersalah. Dan dengan gagah beraninya pemeran utama dalam film ini, yaitu si Shiva sendiri, langsung mengejarnya. Dan terjadilah duel di antara psikopat dan si Shiva sebagai pemeran utama dalam film ini. Pertempuran pun semakin sengit, tapi naasnya dengan diarahkan oleh sutradara yang begitu teliti dan tidak mau penonton sutradaranya kecewa, Bhairav pun mati tertusuk besi. Dan film pun habis.